Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Irul. Perkenalkan, nama aku Diva Adliani Salvanita dari kelas 12-1. Ini kelasnya. Jadi, sekarang aku mau mencoba membuat roket air dengan hukum Newton 3. Yang sesuai dengan hukum Newton 3. Penasaran gak sih? Jadi, ayo ikutin terus. Setelah alat dan bahan yang diperlukan sudah lengkap, potong salah satu botol plastik menjadi dua bagian. Kemudian, ambil bagian atas botol dan tempelkan plastisin pada bagian paling atas. Caranya seperti yang ada di video ya. Plastisin yang ditempel di bagian depan roket air berfungsi sebagai pemberat agar roket lebih seimbang saat meluncur. Dengan ujung roket yang sedikit lebih berat, roket tidak mudah berputar atau jatuh ke samping, melainkan bisa terbang lebih lurus ke atas. Jadi, plastisin membantu roket air meluncur lebih baik dan tidak mudah oleng di udara. Nah, kalau sudah jadi tertempel semua, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Pastikan plastisin tidak terlalu berat atau terlalu ringan ya. Sekarang, kita pasang bagian depan roket air, yaitu botol plastik yang sudah diberi plastisin. Pastikan sambungannya kuat ya teman-teman. Kalian bisa menyambungnya dengan menggunakan solatip atau lakban agar tidak lepas saat roket diluncurkan. Karena jika kepala roket miring, apabila roket diterbangkan akan terbang tidak stabil dan mudah berputar. Namun, dengan posisi yang lurus dan kuat, roket akan meluncur lebih seimbang dan terarah ke atas. Nah, hasilnya bakal kayak gini nih. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat kerucut bagian depan roket dengan menggunakan kertas asturo. Di sini kertasnya aku pola setengah lingkaran dulu nih. Kenapa? Biar kita mudah buat bentuk kerucutnya. Kalau bentuk kerucutnya udah jadi, kalian bisa langsung tempelkan di bagian depan roket, yaitu di bagian botol yang berisi plastisin. Wah, ini langkah terakhir nih, yaitu memasang sayap roket. Kalian bisa membuat sayap roket dengan menggunakan busa hati ya. Saran aku sih, satu sayap itu menggunakan 2 lapis busa hati ya, agar sayapnya kokoh. Di sini, aku menempelkan sayap dengan menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan lem tembak dan juga solasi. Mengapa demikian? Karena agar sayap roket tidak mudah lepas saat diterbangkan. Oh iya, kalian juga harus membuat bagian bawah roket, yaitu tutup botol yang sudah dipasangi pentil ban. Pentil ini berfungsi sebagai jalan masuk udara dari pompa ke dalam botol tanpa membuat udara keluar kembali. Saat udara dipompa, tekanan di dalam botol akan terus bertambah karena tertahan rapat. Tekanan inilah yang nantinya mendorong air keluar dengan kuat sehingga roket bisa meluncur ke atas. Dengan adanya pentil ban, roket air dapat terbang lebih tinggi dan lebih stabil. Nah, sekarang roketnya udah jadi nih, dan ini hasilnya.
Alasan dari roket air bisa terbang karena adanya hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi, saat roket air tersebut dipompa, udara yang ada di dalam botol tekanannya menjadi sangat kuat. Ketika roket diluncurkan, air di dalam botol akan keluar dengan cepat ke arah bawah. Dan peristiwa ini disebut dengan aksi. Nah, karena air terdorong ke bawah, maka badan roket mendapatkan dorongan ke atas. Dorongan ke atas ini disebut dengan reaksi. Akibatnya, roket meluncur dan terbang ke udara. Semakin banyak udara yang dipompa, makin kuat juga air menyembur. Maka, dorongan ke atas juga makin besar, sehingga roket bisa terbang lebih tinggi. Jadi intinya, air keluar ke bawah, yaitu aksi, dan roket terdorong ke atas, yaitu reaksi. Itulah sebabnya roket air bisa terbang sesuai dengan hukum Newton ketiga. Nah, segitu dulu ya video dari aku. Semoga membantu teman-teman yang masih bingung sama roket air yang sesuai dengan hukum Newton 3. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya penjelasan aku ada yang kurang lengkap atau kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!